الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneruskan amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama hadis nomor 36, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah sosial dalam bentuk meringankan kesulitan seorang muslim atau memudahkan urusannya atau menutup aibnya atau menolongnya. Juga keutamaan menuntut ilmu, dan secara khusus menuntut ilmu di masjid-masjid. Kemudian juga bahwasanya yang dijadikan patokan dalam agama kita adalah amalan, bukan nasab seseorang. Karenanya barang siapa yang karena amalannya yang sedikit atau kurang, akhirnya dia berada di saf belakang dalam urusan akhirat, maka dia tidak serta-merta bisa maju ke depan hanya gara-gara dia bernasab mulia atau berdarah biru. Hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 37, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 10 hasanatin ila 7 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau dari Tuhan beliau tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat atau bertekad untuk berbuat baik, tapi dia kemudian tidak mengamalkan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk berbuat baik kemudian dia mengamalkan kebaikan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya di sisinya dan melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan, atau menjadi 700, atau menjadi jumlah yang sangat banyak, berlipat ganda yang sangat banyak. Dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna.
Dan jika dia berniat untuk berbuat keburukan, kemudian dia mengamalkan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah seorang penuntut ilmu, sekaligus juga salah seorang salah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu periwayat hadis paling banyak, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran atau ahli tafsir Al-Quran, yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran. Dia adalah hadis. Dia bukan ayat Al-Quran, ini adalah hadis, tapi yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini adalah sebuah kabar dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Dia mencatat amalan-amalan kebaikan kita, pun juga amalan-amalan keburukan kita. Maka kita harus hati-hati dengan amalan kita. Kita harus meyakini bahwasanya seluruh amal baik kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya amalan-amalan buruk kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menegaskan bahwasanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita akan ditanya tentang amalannya. Apa yang sudah kita lakukan di dunia, kita semuanya akan bertanggungjawabkan itu dengan pertanggungjawaban yang sangat detail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya harus menyiapkan diri untuk itu. Andai kematian itu menutup kehidupan kita sama sekali, maka kita bisa santai-santai. Tapi kematian hanyalah menutup kehidupan dunia kita saja. Di balik kematian itu masih ada kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih penting, yang merupakan kehidupan yang sejati, yang kebahagiaan kita di sana tergantung pada amalan kita saat masih di dunia. Maka selagi kita masih punya nafas, selagi kita masih punya nyawa, hendaknya kita ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kita harus mengupayakan kebahagiaan kita di akhirat, yang merupakan negeri yang abadi, kehidupan yang sejati. Jangan sampai kita terlena, dan ingat bahwasanya semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan kita, baik yang baik maupun yang buruk, dan ini mengingatkan kita akan pertanggungjawaban di akhirat yang harus kita siapkan dari sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana Dia mencatat amalan-amalan kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Maka barang siapa yang berniat atau bertekad untuk melakukan suatu amalan kebaikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah sudah mencatatkan untuknya, karena niat beramal baik itu, satu kebaikan yang sempurna. Jadi meskipun kita baru berniat saja, tapi yang kita niat itu adalah sebuah amal soleh. Niat di sini berarti sudah ada tekad,
Tidak hanya sekedar terdetik atau terpikir, tapi sudah lebih maju dari itu, di mana kita sudah punya keinginan yang kuat, punya tekad yang bulat untuk melakukan suatu amal. Misalnya, ingin sholat, ingin puasa, ingin zakat, atau yang semacamnya. Maka meskipun kita belum memiliki, meskipun kita akhirnya tidak jadi menjalankannya, karena satu hal, karena halangan, karena kita tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat niat baik itu sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Jadi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk amal soleh dan kebaikan, sekedar meniatkannya saja, sekedar bertekad untuk mengamalkannya saja, itu sudah membuat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Namun yang dimaksud adalah niat dan tekad, tidak hanya sekedar terdetik atau terpikir. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alima Allahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alaiha, kutibat lahu hasanah." Jadi, jika dari niat baik itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari orang tersebut bahwasanya hatinya benar-benar ingin, hatinya benar-benar bersemangat untuk mengamalkannya, maka itu sudah dicatat sebagai sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu milik 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta dan ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmu ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersilaturahim dan mengetahui ada hak Allah pada harta yang dia miliki. Fahadha bi afdhalil manazil. Maka ini adalah orang yang terbaik. Punya harta, punya ilmu, kemudian dia beramal soleh dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Fahuwa sadiqun niyyah, yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Namun orang ini karena ilmunya dia memiliki niat yang baik. Dia mengatakan, kalau saya memiliki harta, maka saya akan beramal seperti si fulan. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan kebaikan dengan niatnya. Fa ajruhuma sawa, pahala kedua orang itu sama. Maksudnya pahala antara orang yang memiliki harta kemudian benar-benar bersedekah dengan harta itu, dengan orang ini yang hanya punya ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya punya harta saya akan beramal seperti si fulan. Fahuma sawa, keduanya sama. Fa ajruhuma sawa, pahala keduanya sama, kata para ulama, artinya bukan sama persis tapi sama dalam pokok pahala. Sama dalam pokok pahala, keduanya sudah mendapatkan pahala dengan niat ini. Adapun yang mendapatkan pelipat gandaan harta menjadi pelipat gandaan amalan menjadi 10 atau menjadi 700 atau yang lebih, maka dia adalah orang yang benar-benar sudah beramal dengan amalannya. Nah, jadi orang yang
berniat baik, bertekad melakukan amalan baik, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, maka ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Adapun kalau dia bertekad melakukan suatu amal soleh, kemudian dia benar-benar mengamalkannya, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 7 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Ya, kondisi yang kedua adalah seseorang bertekad untuk beramal soleh, kemudian akhirnya dia benar-benar mengamalkan amal soleh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya 10 kebaikan. Nah, jadi satu amal soleh itu paling tidak dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa lebih dari itu. Ila 7 dhi'fin, bisa menjadi 700 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Ila ad'afin katsirah. Bahkan bisa lebih banyak lagi pelipat gandaannya. Nah, ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Dalam surat Al-An'am. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, maka dia mendapat pelipat gandaan menjadi 10 kali pahalanya. Amalnya satu tapi dicatat menjadi 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadi 700 kali lipat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada setiap bulirnya terdapat 100 biji. Maka ini adalah pelipat gandaan menjadi 700 kebaikan. Allahu Akbar, ila ad'afin katsirah, bisa lebih dari itu jika Allah menghendaki. Seperti pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar, yang akan mendapatkan pahala mereka tanpa hisab, yaitu tanpa perhitungan. Juga orang-orang yang berpuasa, yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa dibatasi oleh angka-angka ini. Ini adalah orang yang terbaik, yaitu yang berniat untuk beramal soleh, kemudian benar-benar merealisasikan tekad dan niatnya, benar-benar beramal di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala karena keagungan dan kemurahannya memberikan pelipat gandaan untuk mereka yang benar-benar beramal soleh di dunia. Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berniat untuk berbuat buruk kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Adapun tentang amal yang buruk, kalau kita baru sekedar niat saja, kemudian kita tidak jadi mengamalkannya, dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita sudah bertekad untuk berbuat syirik, atau melakukan bid'ah, atau melakukan maksiat tertentu seperti minum khamar, atau zina, atau berjudi. Tapi kemudian misalnya kita mendengar nasihat seseorang lewat mendengarkan siaran radio yang membahas tentang ancaman untuk orang yang melakukan dosa-dosa itu, kemudian kita takut kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencatat niat buruk itu sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Kenapa? Karena niat buruk itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya.
Di sini orang ini telah berniat untuk berbuat buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia meninggalkan hal buruk itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka aturan Allah adalah bahwasanya dia belum dicatat berbuat buruk. Kalau orang berbuat baik sudah dicatat berbuat baik, maka orang yang berniat buruk belum dicatat apa-apa. Bahkan kalau dia kemudian meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru malah dicatat telah berbuat baik. Allahu Akbar. Jadi ini adalah kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Adapun kalau tidak jadi meninggalkan amal yang buruk ini adalah karena tidak mampu. Ya, orangnya sudah berusaha untuk bermaksiat tapi takdir tidak membantu dia. Takdirnya dia tidak bisa menjalankan maksiat itu. Karena barangkali tempat maksiatnya ditutup. Dia sudah melangkah tapi kemudian tempat maksiatnya sudah ditutup. Atau dia sudah berusaha untuk membunuh tapi justru dia yang terbunuh. Maka yang seperti ini dia sudah mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam." Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku bisikan-bisikan hatinya selagi dia belum berbicara atau beramal. Jadi kalau seseorang berniat buruk, ada bisikan-bisikan untuk berbuat buruk, maka itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia belum berbicara atau beramal. Nah, dalam konteks orang yang berniat buruk, kemudian dia sudah berjalan, dia sudah berusaha mengejar maksiat itu, tapi kemudian dia tidak bisa menjalankannya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya sudah ditutup, waktunya sudah habis dan yang lain, maka berarti dia sudah beramal. Dia sudah melangkah. Tidak hanya sebatas niat dalam hati. Dia tidak meninggalkannya karena Allah, tapi dia meninggalkan perbuatan buruk itu karena tidak bisa menjalankannya. Maka yang seperti ini masih tetap dicatat berbuat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ini semakin jelas dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fin-nar." Jika dua orang muslim berjumpa dengan pedang mereka, maka orang yang membunuh dan juga yang terbunuh masuk neraka. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat heran. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh jelas dia masuk neraka karena dia yang membunuh, dia yang berbuat maksiat. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Orang yang terbunuh, kenapa dia juga masuk neraka? Ini mengherankan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang terbunuh ini sebenarnya juga ingin membunuh. Dia sudah punya tekad untuk membunuh. Dia bahkan sudah membawa pedang. Dia sudah mengayunkan pedangnya juga. Tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena dia kalah siasat, dia kalah kuat dibanding lawannya, maka akhirnya dia yang terbunuh. Maka jelaslah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh, keduanya masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang ini tidak meninggalkan pembunuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya niat untuk berbuat buruk. Dia tidak meninggalkan keburukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak jadi membunuh karena dia terbunuh dahulu. Kalau seandainya dia belum terbunuh, maka dia akan membunuh. Maka layak orang-orang seperti ini dicatat sudah melakukan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terancam masuk ke dalam neraka
Wal'iyadzu billah. Demikian juga dengan mereka yang meninggalkan maksiat karena takut kepada makhluk atau karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Jadi ini adalah orang yang punya niat untuk berbuat buruk, punya tekad untuk berbuat maksiat, tapi kemudian dia meninggalkannya karena takut dari manusia, takut dicela manusia, takut dibenci oleh manusia, atau takut dihukum oleh raja atau presiden. Bukan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meninggalkan keburukan yang sudah dia tekadkan ini karena dia ingin dipuji, riya. Dia ingin disebut bahwasanya si fulan sudah pernah sudah pernah bertekad untuk berbuat maksiat, tapi kemudian dia meninggalkannya. Nah, berarti dia sudah riya. Nah, riya seperti ini tentunya juga adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan syirik asghar. Maka yang seperti itu juga tidak membuat orang yang akhirnya meninggalkan keburukan yang sudah dia niatkan tercatat melakukan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut kepada manusia atau dengan harapan ingin dipuji oleh manusia. Maka ini bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru adalah maksiat yang layak untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keburukan. Ini adalah yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah." Dan jika dia bertekad untuk melakukan sebuah keburukan, kemudian dia benar-benar mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya satu kebaikan saja. Jadi, kalau seseorang sudah bertekad untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia benar-benar mengamalkannya, bertekad untuk berbuat syirik, kemudian dia benar-benar mengamalkannya, niat dalam hati untuk berbuat bid'ah, dan kemudian dia benar-benar melakukan bid'ah itu, atau bertekad untuk melakukan sebuah maksiat, kemudian dia benar-benar jatuh dalam maksiat. Ketika dia baru niat, itu belum mencatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian akhirnya dia melakukan perbuatan syirik itu, atau bid'ah itu, atau maksiat itu, maka Allah mencatat perbuatan itu, tapi hanya satu keburukan saja. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, maka dia tidak diganjar kecuali dengan yang sepertinya. Jadi hanya dicatat melakukan satu keburukan saja. Namun keburukan ini bisa jadi menjadi satu titik yang besar, satu titik yang tebal, kalau kita menjalankannya di waktu yang terhormat atau di tempat yang suci. Jadi orang yang berbuat maksiat tapi dia melakukannya di tanah haram Mekah, atau di tanah haram Madinah, atau di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, atau di bulan-bulan haram, maka dia tidak dilipat gandakan dosanya, tapi dicatat sebagai satu keburukan yang besar. Karenanya sebagian sahabat Rasulullah SAW menghindari untuk tinggal di tanah suci. Mereka memilih tinggal untuk di luar, sehingga ketika mereka ingin beribadah, mereka masuk ke situ. Tapi ketika mereka kadang-kadang berbuat dosa, maka mereka tidak dicatat melakukan perbuatan buruk yang besar. Ya, mereka hanya dicatat melakukan sebuah perbuatan buruk seperti tempat lain, karena mereka tidak melakukannya di tanah haram. Sehingga sebagian sahabat sampai ada yang memiliki dua rumah. Satu rumah di tanah haram, satu rumah di tanah yang halal. Artinya, kalau mereka menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya di rumah mereka yang di tanah haram. Tapi ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang bukan berupa ibadah, baik itu sesuatu yang mubah atau sesuatu yang dikhawatirkan terhitung sebagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya menghukum budak mereka, padahal bisa jadi hukuman itu hak, dan mereka melakukannya di tanah haram ini. Jadi sedemikian rupa kehati-hatian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai menghindari untuk tinggal di tanah haram agar mereka tidak dicatat melakukan perbuatan buruk dengan noktah yang besar. Karena mereka tidak ingin mengotori timbangan amalan kebaikan mereka dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dicatat sebagai kesalahan dan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, untuk kondisi yang keempat ini, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia bertekad untuk melakukan suatu keburukan kemudian dia mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Dalam riwayat Muslim disebutkan au mahahallah, atau Allah menghapuskannya. Jadi Allah mencatatnya satu keburukan saja atau Allah menghapuskannya. Bagaimana menghapuskannya? Dengan berbagai sebab yang bisa menggugurkan dosa, baik berupa istighfar atau taubat atau amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi bisa jadi kita melakukan suatu maksiat, benar-benar kemudian melakukan maksiat itu, maka Allah mencatat untuk kita satu keburukan, tapi kemudian Allah menghapuskannya. Jadi masih ada peluang untuk dihapus. Kalau yang buruk ini masih bisa punya peluang untuk dihapus, yaitu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, menyesali apa yang sudah kita lakukan, atau karena kebaikan-kebaikan yang kemudian kita lakukan setelah maksiat itu, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan ini menghapus dosa yang sudah kita lakukan dan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan amalan keburukan kita atau dalam catatan amalan keburukan kita. Dan dalam riwayat Muslim ini juga disebutkan wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Dan tidak ada yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang benar binasa. Orang-orang yang sungguh-sungguh binasa. Maksudnya apa yang sudah disampaikan di depan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, bahwasanya barang siapa yang berniat berbuat baik, maka dia sudah dicatat melakukan kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian dia menjalankannya, maka dilipat gandakan menjadi 10, 700 atau tanpa batas. Sedangkan orang yang berniat untuk berbuat buruk, kemudian dia tinggalkan perbuatan buruk itu karena Allah, maka dia justru dicatat sudah melakukan sebuah kebaikan yang sempurna. Dan kalau dia akhirnya melakukan keburukan ini, dia hanya dicatat melakukan satu keburukan saja. Ini adalah anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya harusnya semua orang bisa masuk surga. Semua orang bisa meraih surga dengan tingkatnya yang tinggi. Karena Allah Maha Murah. Niat berbuat baik sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian benar-benar dilakukan, dilipat gandakan menjadi 10, 700 atau tanpa batas. Sedangkan kalau kita berbuat maksiat, itu belum dicatat. Sedangkan kalau kita niat berbuat maksiat, itu belum dicatat. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkannya, kita dicatat untuk melakukan perbuatan baik yang sempurna. Kalau kita akhirnya melakukan perbuatan buruk itu, kita hanya dicatat melakukan satu keburukan saja. Jadi ada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahliku 'ala Allahi illa halik." Maka tidak ada yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali memang orang-orang yang benar binasa, orang-orang yang benar-benar buruk, orang-orang yang benar-benar
sangat banyak dosanya di dunia. Kenapa? Karena kalau akhirnya timbangan amalan keburukan dia lebih berat daripada timbangan amalan kebaikan dia, berarti keburukan dia ini sungguh banyak, sungguh menumpuk, sungguh berlipat. Karena aturan Allah Subhanahu wa taala sangat memudahkan kita. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wailun liman ghalabat wihdanuhu asharatihi." Sungguh celaka orang yang satunya mengalahkan 10-nya. Maksud beliau, sungguh binasa, sungguh rugi, sungguh celaka. Orang yang keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Keburukannya yang satu keburukan dicatat 1, bisa mengalahkan kebaikannya yang satu kebaikan dicatat 10, 700, atau tanpa batas. Ini menunjukkan bahwasanya dosanya sangat menumpuk. Dosanya sangat banyak. Adapun mereka yang berbuat dosa tapi tidak terlalu banyak, maka tentunya catatan amalan kebaikan dia akan lebih banyak daripada catatan amalan keburukan dia. Maka saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya amalan baiknya akan lebih berat daripada amalan buruknya. Maka dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radhiyah." Maka barang siapa yang lebih berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang dia ridhoi. Allahu akbar. Jadi dia akan masuk dalam kelompok seperti itu. Dan kalau ada orang yang timbangan amalan keburukannya lebih buruk, lebih berat daripada timbangan amalan kebaikannya, maka itu berarti bahwasanya dosa dia memang sangat banyak. Memang dia layak untuk masuk ke dalam neraka. Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak ada yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang benar-benar binasa dan berhak untuk celaka. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i serta Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala al-jannah wa huma yasir wa man ya'malu bihima qalil." Ada dua amalan yang tidaklah seorang muslim mengamalkannya kecuali dia akan masuk surga. Dan dua amalan ini mudah, tapi yang mengamalkannya sedikit. Yang pertama adalah tusabbihullaha fi duburi kulli salatin 'ashran wa tuhammiduhu 'ashran wa tukabbiruhu 10. Engkau bertasbih setelah salat sebanyak 10 kali, tahmid alhamdulillah 10 kali, dan takbir Allahu akbar 10 kali juga. Total 30 kali. Setelah selesai salat. Ini adalah salah satu paket zikir, ya, tasbih, takbir dan tahmid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur adalah 33 kali tasbih, alhamdulillah 33 kali juga, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah 1 kali, 100. Itu yang masyhur. Tapi ada beberapa paket yang lain, salah satunya adalah paket yang cepat. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini juga boleh kita lakukan. Ini bisa menjadi variasi yang bisa kita pilih saat waktu kita agak sempit misalnya, saat kita terburu-buru. Jadi zikirnya 10 kali 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan." Kalau kita membacanya 5 waktu dalam sehari, berarti 30 kali 5 itu 150 di bibir. Tapi 1500 di timbangan. Jadi kita zikir 150 kali, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 150 kali. Menjadi 1500 kali maksud saya. 150 kali di bibir, tapi 1500 di catatan amal yang kita miliki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza akhadta marji'aka
tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tuhammiduhu mi'ah, fatilka mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Yang kedua adalah kalau engkau hendak berangkat tidur, maka engkau bertasbih, takbir dan tahmid sebanyak 100 kali. Maksudnya total 100 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya 33 kali atau 34 kali. Bisa diakhiri dengan la ilaha illallah. Maka fatil kami'atun bil lisan, itu adalah 100 dalam bibir dan 1000 di timbangan. Jadi ini adalah contoh praktis untuk apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi zikir 100 kali, di bibir dilakukan 100 kali, tapi di timbangan dicatat menjadi 1000 kali. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ خَطِيئَةٍ. Jadi kalau kita menggabungkan dua amalan tadi itu, takbir, tahlil, tahmid, masing-masing 10 kali setelah sholat, kemudian sebelum tidur kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 100 kali total. Jadi itu pengucapannya di bibir totalnya adalah 250 kali. Tapi di timbangan Allah Subhanahu wa taala menjadi 2500 kali. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bermaksiat sampai 2500 kali dalam sehari? Tentunya sangat jarang orang yang berbuat maksiat sebanyak ini. 2500 kali maksiat dalam satu hari. Sangat jarang. Maka kalau kita mengamalkan yang dua ini saja, berzikir setelah sholat, kemudian berzikir sebelum tidur, maka itu insya Allah sudah menyelamatkan kita. Insya Allah timbangan amalan kebaikan kita akan lebih berat daripada timbangan amalan keburukan kita. Namun kata Nabi Muhammad SAW, ini mudah tapi banyak yang tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dengan sanad yang sahih. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa dua amalan ini mudah, ringan, tapi hanya sedikit yang mengamalkannya? Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yaji'u ahadakumus syaitanu fi salatihi. Setan mendatangi seorang dari kalian dalam salatnya. Fayudzakiruhu hajata kadza wa kadza. Maka dia membuat orang yang sholat itu teringat dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dia ingat dengan pekerjaannya di kantor, pekerjaannya di sawah, di pasar. Fala yaquluha. Maka kemudian setelah sholat dia tidak berzikir dengan zikir yang sederhana ini. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu pun dia lupa. Wa ya'tihi 'inda manamihi fayunawwimuhu fala yaquluha. Atau setan datang kepadanya saat dia mau tidur. Maka setan membuat dia terlelap dahulu sebelum dia mengucapkan zikir ini. Jadi itu rahasia kenapa keduanya sangat ringan, sangat mudah, tapi tidak banyak yang mengamalkannya. Maka ini menegaskan bahwasanya la yahliku 'alallahi illa halik. Tidaklah ada yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali memang orang yang benar-benar binasa. Benar-benar dosanya menumpuk sangat banyak. Padahal kalau dia membatasi maksiatnya, maka insya Allah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, kalau kita berniat baik, sudah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian kita mengamalkan niat baik itu, maka Allah lipat gandakan menjadi 10, 700 atau tanpa batas. Sedangkan kalau kita berbuat maksiat, kalau sekedar niat saja itu belum dicatat. Kalau kita kemudian meninggalkannya karena Allah, maka justru dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan kalau akhirnya kita menjalankan maksiat itu, Allah hanya mencatatnya untuk kita sebagai satu keburukan saja. Allahu Akbar. Maka sungguh besar kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal.
Yang pertama, bahwasanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dalam Al-Qur'an. Firman ini Allah sampaikan dalam bentuk hadis. Itulah hadis qudsi. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan kebaikan kita pun amalan-amalan keburukan kita. Maka kita harus mengimani hal ini. Kita percaya Allah mencatat semua amal kita selagi di dunia. Dan karenanya kita harus bersiap untuk menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak bekal kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang berniat untuk berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna meskipun dia belum mengamalkannya. Kesimpulan yang keempat, barang siapa yang berniat untuk berbuat baik kemudian benar-benar mengamalkannya, maka Allah melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali paling tidak, atau menjadi 700 kali bahkan tanpa batas. Kesimpulan selanjutnya, barang siapa yang berniat untuk berbuat keburukan, kemudian dia meninggalkannya karena Allah, maka itu dicatat sebagai satu amal soleh yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Adapun kalau dia meninggalkannya karena tidak mampu, dia sudah mengejar tapi tidak dapat, dia berusaha untuk melakukan tapi dia gagal, maka ini tetap dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu adalah satu keburukan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan mereka yang meninggalkannya karena takut kepada makhluk atau karena ingin dipuji oleh manusia, mereka juga layak untuk mendapatkan catatan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, bahwasanya barang siapa yang berniat untuk berbuat buruk kemudian dia meninggal, kemudian dia benar-benar melakukannya, maka Allah hanya mencatatkan untuknya satu keburukan saja. Yang terakhir, ini menunjukkan keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat aturan sedemikian mudah untuk manusia. Maka seharusnya semua manusia itu masuk surga. Dengan aturan semudah ini, seharusnya sangat mudah bagi kita untuk bisa meraih surga, bahkan surga dengan tingkat yang tinggi. Namun ternyata ada banyak manusia yang justru malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah tenggelam dalam maksiat, sehingga akhirnya keburukan-keburukannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya, dan timbangan amalan keburukannya lebih berat daripada timbangan amalan kebaikannya. Maka ini adalah orang-orang yang disinggung oleh Rasulullah SAW sebagai halik, orang-orang yang benar-benar binasa. Ya, ini adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan, dari penjelasan hadis yang agung ini, kita bisa simpulkan bahwasanya tidak heran kalau An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini sebagai hadis ke-37 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas syarah yang disampaikan dan faidah serta beberapa hikmah dari hadis yang ke-37 ini. Dan kami berikan kesempatan selanjutnya bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk bisa bersoal jawab dan bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Sahrul dari Majene, Sulawesi Barat. Pak Syahrul ya? Ya. Baik, silakan. Pertanyaannya Bapak. Ini saya mantan pengikut pahaman tarekat. Dulu saya membuat satu perbandingan. Ternyata dalam pemahaman tarekat itu banyak hal-hal yang terjadi yang betul-betul sangat menyalahi syariat. Bahkan ayatnya sangat bertentangan dengan agama. Nah, setelah itu saya pelajari apa yang terjadi dalam pemahaman tarekat seperti murtad,
mengaku nabi, percaya dukun, pesugihan, hamil di luar nikah, menghalalkan musik. Ternyata semua itu tidak ada terjadi dalam pemahaman salafus saleh salaf. Nah, akhirnya saya bertekad untuk meninggalkan pemahaman tarekat ini yang betul-betul tidak sesuai dengan syariat. Nah, saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Apakah dosa-dosa yang pernah saya lakukan akan terampuni ketika saya masih dalam pemahaman tarekat? Kemudian pertanyaan kedua, tolong dijawab, Ustaz. Bolehkah kita menjadi makmum di belakang imam yang mengatakan yang selalu menjadi imam, tapi pernah dia katakan gini, buang itu Quran dan hadis ke laut. Nah, ini saja Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Syahrul atas pertanyaannya, dan kita simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah kepada sunnah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan dahulu diriwayatkan bahwasanya sebagian salaf sampai mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih besar, nikmat Islam atau nikmat sunnah. Tentunya nikmat Islam lebih besar daripada nikmat sunnah. Tapi saking besarnya nikmat hidayah kepada sunnah. Ya, sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah. Ahlus sunnah adalah lawannya ahlul bid'ah. Saking besarnya nikmat sunnah itu, maka sampai-sampai sebagian salaf bingung. Tidak tahu mana yang lebih besar antara nikmat sunnah dengan nikmat Islam. Maka Pak Syahrul ya di Majene sudah bercerita tentang perjalanan hidup beliau dan bagaimana beliau akhirnya kembali ke pelukan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, dan insya Allah dengan syukur Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat itu, dan kita berdoa semoga kita bisa wafat di atas Islam dan di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan saat dahulu masih menjadi pengikut tarekat, ya, dengan beberapa kesalahan yang disebutkan tadi itu. Maka ketahuilah bahwasanya taubat itu menutup segala keburukan yang pernah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-taubatu tahjubu ma qablaha." Taubat itu menutup semua dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka kalau Bapak sudah tahu kesalahan-kesalahan itu, kemudian menyesalinya dan bertekad untuk meninggalkan semua kesalahan itu, maka insya Allah itu semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang dahulu pernah menyembah berhala, berbuat syirik, tapi kemudian mereka berumur panjang dan akhirnya bisa masuk Islam dan menegakkan tauhid dan sunnah bersama Rasulullah SAW. Maka kemusyrikan mereka pada zaman dahulu tidak menghalangi mereka untuk menjadi generasi terbaik, bahkan menjadi salah satu sahabat utama di antara para sahabat yang lain. Dan demikian juga kesalahan-kesalahan yang dahulu pernah dilakukan, maka kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menutup dan menghapuskan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan pada zaman dahulu. Kemudian hendaknya memperbanyak kebaikan-kebaikan, menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan yang buruk. Nah, ini adalah beberapa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita ikuti, kita jalankan, terutama kita yang dahulu banyak berbuat salah, ya, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti yang buruk itu dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua tentang ucapan seseorang, buanglah Al-Quran dan hadis ya kepada ke laut ya, buanglah Al-Quran dan hadis ke laut ya, maka ini adalah sebuah perkataan yang buruk, sebuah perkataan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, karena seorang muslim itu harus mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim ya, dan kalau dia meyakini apa yang dia ucapkan itu dan itu merupakan ekspresi kebencian kepada Al-Quran atau kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kekufuran. Sehingga orang yang memiliki keyakinan seperti ini atau mengucapkan kata-kata seperti itu tentunya tidak layak untuk menjadi seorang imam. Karena imam masjid ya, imam solat dalam agama kita memiliki kriteria yang sangat ketat. Bukan hanya seorang muslim, bukan hanya tidak boleh melakukan perbuatan kufur atau ucapan kufur, tapi dia adalah orang yang memiliki kriteria seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'arafuhum bis sunnah atau fa'alamuhum bis sunnah. Kalau bacaannya sama-sama bagus, sama-sama banyak hafalannya, maka yang dikedepankan adalah yang paling tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling paham fiqih. Baru kemudian kalau masih sama juga yang dikedepankan adalah yang paling dahulu masuk Islam. Atau kalau masih sama juga yang lebih dahulu masuk hijrah, yang lebih dahulu hijrah ke Madinah. Ya, ini adalah kriteria pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan bahwasanya jabatan ini bukan jabatan yang receh atau yang remeh, tapi sebuah kedudukan yang prestisius yang tidak boleh dipegang oleh orang yang berbuat syirik atau berbuat kekufuran atau bahkan yang fasik pun tidak boleh didahulukan untuk menjadi seorang imam. Tapi perlu dilihat apa yang dia maksud dengan ucapan itu. Kalau maksudnya adalah dalam permasalahan tertentu ya, dia mungkin menolak sebagian hadis yang lemah misalnya, maka berarti itu tidak sampai derajat kufur seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Maka ini butuh untuk dipastikan dahulu apa yang dia maksudkan dengan ucapan tersebut. Ya, demikian Allah taala alam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, di mana? Dari Balor di Jawa Tengah, di Kebumen. Baik, Bapak silakan pertanyaannya, Masya Allah. Ya, mohon jawaban dari Ustaz tentang orang-orang yang tidak percaya kepada hadis Nabi tentang adab kubur, tentang syafaat di hari akhirat, dan orang jemaah Islam yang masuk neraka ya mungkin keluar dari neraka, tak mungkin masuk surga lagi, sebagaimana unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Nah, Mohon penjelasan. baik Pak, jazakallah khair atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Pak. Silakan, Ustaz. Ya. Azab kubur adalah sesuatu yang tetap ya, sesuatu yang thabit, sesuatu yang jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian juga dengan beberapa hal yang ditanyakan tadi ya. Semuanya adalah sesuatu yang tetap ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran, juga oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai muslim untuk mengimani hal itu. Dan disinilah pentingnya kita merujuk kepada pemahaman salafus saleh ya. Belajar agama tidak sembarangan, tapi belajar agama kepada orang-orang yang memang layak untuk diambil ilmunya. Kalau kita belajar agama dari orang-orang yang tepat, dari para ulama umat ini, maka kita akan dapatkan mereka menetapkan azab kubur. Mereka juga menjelaskan bahwasanya ada sebagian orang yang
masuk neraka. Tapi kemudian setelah itu keluar dari neraka dan akhirnya masuk ke dalam surga. Ini semuanya dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya adalah hadis tentang akhirun nasi khurujan minan nar wa akhiruhum dukhulan al-jannah. Orang yang terakhir kali masuk dari neraka, kemudian dia menjadi orang yang terakhir kali masuk surga. Jadi terakhir kali masuk neraka, terakhir kali keluar dari neraka, kemudian menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang ini keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Jadi setelah sekian tahun yang panjang disiksa di neraka, karena dia masih memiliki Islam, dia meninggal di atas keislaman, tapi dosanya sangat banyak. Maka dia harus melewati siksaan neraka dahulu. Nah, kemudian dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Maka kemudian dia disambut oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia akan masuk surga. Dan Allah mengatakan kepadanya, "Udkhul, masuklah ke dalam surga." Maka dia menengok ke sekeliling surga dan dia mendapati surga itu sudah ditempati oleh para penghuninya. Maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mendapati surga sudah penuh." Kemudian Allah mengatakan kedua kalinya, "Masuk." Dia masuk lagi, kemudian dia tengok-tengok, dia dapati surga penuh. Maka dia berkata lagi, "Ya Allah, sudah penuh." Masuk, sesungguhnya kamu di dalam surga ini memiliki 10 lipat dari apa yang dimiliki oleh para raja di dunia. Jadi, ini adalah orang yang paling terakhir kali keluar dari neraka, kemudian menjadi orang yang terakhir masuk surga, dan dia adalah orang dengan tingkatan surga yang paling rendah. Karena saking sedikitnya amal solehnya dan saking banyaknya amal buruknya. Tapi karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal di atas iman, maka dia masih layak untuk masuk ke dalam surga. Dan Allah memberikan hak dia ini. Nah, maka ini adalah salah satu ya di antara banyak keterangan yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang masuk neraka dahulu, tak kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Nah, maka jangan sampai kita menolak hadis-hadis seperti ini. Kalau seandainya kita menolak hadis-hadis ini karena dia lemah, maka oke, itu tidak masalah. Tapi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, bahkan sebagian hadisnya mutawatir. Maka sangat menyedihkan kalau ada sebagian umat Islam yang begitu bersemangat. Mereka bersemangat untuk belajar agama, tapi jatuh di tangan-tangan yang salah. Sampai akhirnya mengingkari adanya azab kubur. Sampai akhirnya meyakini bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka itu pasti harus kekal di dalamnya. Nah, ini adalah contoh dari belajar agama yang salah. Maka mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar dalam pembahasan yang ditanyakan, tapi yang lebih penting adalah nasihat untuk saudara-saudara kita ini agar mereka belajar kembali. Mereka merujuk kembali referensi mereka, mereview kembali referensi, jangan sampai salah referensi, jangan sampai salah sumber belajar. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau Anda mengikat diri dengan kitab para ulama saleh, para ulama salaf ya, dari generasi awal umat Islam, dan Masya Allah sudah ada kitab-kitab yang ditulis dari abad kedua Hijriah, dari abad ketiga Hijriah. Ini adalah kitab-kitab yang lebih mantap untuk kita pelajari. Karena akar sejarahnya yang panjang. Dia adalah ditulis pada zaman-zaman terbaik. Maka kalau Anda menimbang beberapa nukilan tadi yang disebutkan, mengingkari azab kubur, meyakini bahwasanya orang yang masuk neraka pasti akan kekal di sana, enggak ada yang bisa keluar dari neraka, maka ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, para salafus saleh dalam karya-karya mereka. Dan ketika apa yang Anda pelajari bertentangan dengan kitabnya para salafus saleh, para imam, ya para ulama ahlus sunnah, maka Anda layak untuk menyesali itu. Ya, merasa salah. Oh, ternyata referensi Anda bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, maka hendaknya berhati-hati dalam mencari guru dan ikutilah nasihat
sebagian salafus salih yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fakhudhu amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka berhati-hatilah, lihatlah dari siapa Anda mengambil agama Anda ini. Jadi ilmu itu adalah agama. Tidak sembarangan mengambil ilmu. Kita harus mengambil ilmu dari sumbernya yang baik. Dan bagus juga kalau kita membanding-bandingkan ya, tidak terpaku pada satu kitab yang kita baca, yang sudah kita baca, atau satu kelompok yang kita mengambil ilmu darinya. Khawatirnya itu salah. Kalau Anda yakin bahwasanya itu memang yang diyakini oleh para ulama dari generasi terbaik, maka itu sudah, insya Allah Anda bisa jalan. Tapi masalahnya adalah kalau apa yang Anda pelajari itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh para salafus soleh dan para ulama, maka ini berarti mewajibkan kita untuk mereview kembali, melihat kembali apakah cara belajar kita selama ini sudah benar. Dan kalau Anda meyakini beberapa hal yang disebutkan tadi, itu berarti cara belajar agama Anda adalah salah. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang ada di Kebumen, barakallahu fiik. Dan kami berikan kesempatan selanjutnya via pesan singkat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah mendengar bahwa malaikat tidak mengetahui isi hati manusia. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Lalu bagaimana malaikat bisa mencatat niat baik seseorang, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, malaikat adalah makhluk yang diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki wujud asli, tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa merubah wujudnya. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya Allah memberikan kemampuan yang luar biasa untuk para malaikat. Dan masing-masing malaikat ini diberikan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Mereka yang bertugas untuk mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala dan memikulnya, mereka diberikan fisik yang luar biasa besar, kekuatan yang luar biasa sehingga bisa mengangkat makhluk Allah yang paling besar, yaitu arsy, sehingga sana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal soleh maupun amal keburukan, ya, yaitu yang digelari atau disifati dengan raqib atid. Ya. Raqib artinya selalu mengawasi. Ya, ini adalah juga dia bisa mendeteksi semua amalan hamba, meskipun itu adalah amalan hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemampuan untuk itu. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh para malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu semuanya dengan kemampuannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab. Allah menciptakan para malaikat, sebagian dari mereka ditugasi untuk mencatat amal kebaikan, maka logikanya tidak mungkin mereka ditugaskan dengan suatu tugas tapi mereka tidak mampu untuk mendeteksi amalan hati seseorang misalnya. Maka yang logis adalah bahwasanya para malaikat itu bisa melihat, ya, bisa, maksudnya tidak semua malaikat barangkali, tapi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan kebaikan maupun keburukan, maka dia bisa mendeteksi amal baik dan buruk seorang hamba, bahkan termasuk amalan-amalan hati mereka. Maka tidak benar kalau disebutkan bahwasanya para malaikat ini tidak bisa membaca apa yang diamalkan oleh seorang hamba atau oleh seorang muslim pada hatinya. Berupa amalan-amalan hati, itu semuanya bisa dideteksi, bisa dicatat oleh para malaikat karena memang Allah memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa melakukannya. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini. Kami persilakan, Ustaz. Ya, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah hadis qudsi dan berisi penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat
amalan kita semuanya baik yang baik maupun yang buruk, maka hendaknya kita memperbanyak kebaikan dan mengurangi keburukan-keburukan dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Kalau kita berniat untuk beramal soleh, maka itu langsung dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian kita mengamalkannya benar-benar, berarti itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dicatat menjadi 10, 700 atau tanpa batas. Sedangkan kalau kita niat untuk berbuat buruk, maka Allah belum catat itu. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkannya karena Allah, Allah justru mencatatnya sebagai amal soleh yang sempurna. Dan kalau kita benar-benar mengamalkan keburukan itu, pada akhirnya Allah hanya mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Maka ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seharusnya kita semuanya bisa masuk surga dan mencapai tingkat surga yang paling tinggi. Seharusnya tidak ada yang binasa. Namun kalau ada yang binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata mereka itu banyak, berarti itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar binasa dan buruk karena saking banyaknya maksiat dan keburukan yang telah mereka lakukan ketika mereka masih di dunia. Ini sebagai kesimpulan, Allah taala a'lam.